Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Perak, dan dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami, untuk dapat mengerti segala maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan bersama-sama membaca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, pada ayat yang 9 bagian A tertulis, anugerahku cukup bagimu, sebab kuasaku disempurnakan dalam kelemahan. Saudara, kata disempurnakan merupakan terjemahan harafiah dari bahasa Yunaninya yang artinya melengkapkan atau menuntaskan. Pada ayat yang ke-9 dikatakan, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sementara di ayat yang 10 disebutkan, jika aku lemah, maka aku kuat. Apa artinya saudara? Ketika kita ada dalam posisi yang kuat, maka kita cenderung mengandalkan diri kita sendiri. Sementara, jika kita ada di dalam posisi yang lemah, maka kuasa Kristus akan dinyatakan tanpa hambatan. Hal ini terbukti di dalam kehidupan pribadi Rasul Paulus, saudara, yang kemungkinan besar saat itu berada di dalam kelemahan fisik yang cukup parah. Namun karena mengandalkan kekuatan Kristus, Paulus tetap mampu melakukan perjalanan misi pelayanannya. Kelemahan membuat kita tidak memiliki daya yang mampu kita andalkan. Tetapi disitulah kita dapat belajar untuk mengandalkan Tuhan. Akibatnya, kuasa Kristus akan dinyatakan secara utuh di dalam kehidupan kita. Saudaraku, pandemi COVID-19 menyadarkan manusia sebagai makhluk yang lemah. Bagaimanapun posisinya di masyarakat, tidak ada orang yang kebal terhadap virus COVID-19. Oleh sebab itu, seberapapun tinggi posisi kita, jabatan kita, sadarilah bahwa kita sesungguhnya lemah. Tetapi jika kita menyadari ketidakberdayaan kita, maka Tuhan akan menyatakan kekuatannya. Saudara, jangan berusaha hati ketika mengalami berbagai macam pergumulan. Justru di titik itulah kita harus bersuka cita di dalamnya, karena kita akan mengalami kuasa Kristus yang akan menjadikan kita kuat dan kuat, saudara. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia memiliki kelemahan. Kelemahan adalah suatu keterbatasan terhadap suatu peristiwa yang terjadi pada hidup kita. Dan kita tidak punya kuasa untuk menolaknya. Manusia memiliki keterbatasan. Karena itulah tidak seharusnya kita bermegah atau membanggakan diri sendiri.
Kelemahan tidak seharusnya membuat kita menjadi takut, saudara. Tidak seharusnya membuat kita menjadi pesimis dan mengasihi diri sendiri. Karena sesungguhnya semua orang pasti memiliki kelemahan. Mungkin saat ini kita memiliki kelemahan dalam hal keuangan, di dalam hal pendidikan. Mungkin secara fisik kita lemah, atau emosional kita lemah dan lain sebagainya. Semua itu pasti dimiliki semua orang. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan yaitu kelemahan bukanlah masalah utama. Namun yang penting adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita menyadari bahwa kelemahan itu ada pada diri kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita memiliki kelemahan dalam hidup kita, supaya kita belajar untuk rendah hati, belajar untuk mau tunduk kepada Allah, sehingga kuasa-Nya pasti dinyatakan atas kehidupan kita. Saudara, Tuhan tidak tertarik dengan orang-orang yang merasa dirinya pintar, orang-orang yang merasa dirinya kuat dan mampu dengan kekuatan dirinya. Tetapi Tuhan tertarik pada orang-orang yang menyadari dan mengakui keterbatasan, ketidakberdayaan dan kelemahannya. Paulus mengetahui kelemahannya, tapi Paulus mengetahui ada kasih karunia Tuhan di dalam dirinya. Sehingga Paulus tahu di dalam kelemahannya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudaraku, sekalipun kita memiliki kelemahan, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kelemahan kita. Percayalah bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya atas hidup setiap kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh sempurna, sehingga dalam kelemahan kami, kekuatan dari Tuhan yang memampukan kami. Kami sadari kami terbatas ya Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu hidup. Oleh karena itu kami mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari ya Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami senantiasa. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan hari ini. Mari ya Tuhan berkati kami ya Tuhan. Berkati segala pekerjaan kami. Berkati segala usaha kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini beruntung. Jadikan kami hari ini berhasil ya Tuhan. Sertai kami hari ini dengan segala penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan, sehingga kami mampu hidup sejalan, mampu hidup seturut dengan segala rencana dan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan limpahi kami dengan sukacita-Mu, dengan damai sejahtera-Mu hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami dari segala macam malapetaka. Kami berdoa secara khusus bagi kesejahteraan kota kami, desa kami dan daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami Tuhan. Pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.